Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai sedikit kisah Rasulullah SAW tentang kisahnya Halimah Sa'diyah sebagai ibu susu Rasulullah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Setiani dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Beliau telah ditinggalkan oleh seorang ayah, yaitu Abdullah, sejak berusia 6 bulan dalam kandungan ibunya. Sementara Aminah, beliau hidup sebagai seorang janda yang hidupnya miskin. Sepeninggal Abdullah, ia hanya meninggalkan sebuah rumah dan seorang budak yang bernama Barokoh Al-Habsyah atau Ummu Aiman. Sementara sudah menjadi tradisi bangsa Arab zaman dahulu untuk menyusukan anak-anaknya kepada orang lain. Hal tersebut bertujuan agar anak tersebut dapat hidup dalam udara padang pasir yang bebas dan merdeka, serta sebagai upaya agar anak-anaknya tersebut dapat belajar bahasa dengan baik, mengingat usia emas adalah anak-anak, ia untuk belajar bahasa. Mereka yang menyediakan jasa ibu susu bertujuan untuk mencari penghasilan. Salah satunya yaitu Halimah Sa'diyah. Halimah adalah seorang hidupnya pas-pasan, air susunya kering, serta memiliki anak yang banyak. Suatu hari, Halimah bersama rombongan teman-temannya sedang datang ke Mekah untuk mencari anak susuan. Namun, dalam perjalanan, karena saking kurus dan lemahnya unta yang Halimah naiki, menyebabkan ia tertinggal dari rombongan teman-temannya. Akibatnya, dari ketertinggalannya itu, semua teman-temannya telah mendapatkan anak susuan, kecuali dirinya. Mengingat Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, maka mereka yang menyediakan jasa ibu susu tidak menawari Muhammad, karena mereka khawatir jika mereka tidak diberikan upah. Sehingga, hanya Halimah lah yang belum mendapatkan anak susuan. Oleh sebab itu, daripada ia harus pulang dalam keadaan tangan kosong, akhirnya ia bersedia untuk menerima Rasulullah sebagai anak susuan. Akhirnya, dibawalah Rasulullah ke Bani Sa'ad. Namun, baru sebentar beliau bersama Halimah, Rasulullah telah menunjukkan kemuliaannya. Saat menuju arah pulang, unta kurus yang lemah yang menyebabkan ketertinggalan Halimah itu tiba-tiba menjadi kuat dan berlari sangat cepat. Namun, tidak sampai di situ. Banyak sekali keajaiban yang terjadi pada Halimah dan keluarganya sejak Rasulullah datang. Dulu, Halimah yang kering air susunya, ketika ia menyusui Rasulullah, seketika air susu Halimah menjadi deras luar biasa, sehingga Halimah juga mampu untuk menyusui saudara susuan Rasulullah. Hewan peliharaan Halimah seperti kambing dan unta yang dulu kurus dan tidak ada air susunya, kemudian menjadi gemuk-gemuk dan banyak sekali susunya. Karena biasanya jika unta selesai diperah, maka ia butuh minum yang banyak, namun demikian tidak. Selesai diperah, penuh lagi, kemudian penuh lagi, dan seterusnya. Nah, itulah teman-teman kisah keajaiban Halimah Sa'diyah saat beliau menyusui Rasulullah. Nah, dari cerita tersebut tentu saja banyak hal-hal yang bisa kita petik teman-teman. Salah satunya yaitu mengenai kisah Halimah yang tidak berputus asa untuk mencari anak susuan. Karena saking kurus dan lemahnya unta yang Halimah naiki, mengakibatkan ia tertinggal dengan rombongan teman-temannya, sehingga hanya Halimah lah yang tidak mendapatkan anak susuan. Namun, karena Halimah tidak berputus asa dan selalu berusaha, Halimah tetap menerima Rasulullah, walaupun Rasulullah berada dalam golongan anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada Rasulullah ibu susuan yang terbaik. Mengapa tidak? Karena dari banyaknya kabilah-kabilah yang melakukan jasa ibu susuan, namun hanya Bani Sa'diyah lah yang Allah pilihkan untuk Rasulullah. Bani Sa'diyah terkenal dengan bahasa Arab yang paling baik, paling tinggi diksinya, paling lekoh, paling bagus. Itulah bukti kekuasaan Allah, teman-teman. Walaupun Rasulullah berasal dari golongan anak yatim, nggak punya modal, hidup miskin, namun Allah tetap memberikan kekuasaannya.
memberikan pertolongan untuk Rasulullah. Begitu juga dengan kita. Jika kita ingin meraih sesuatu namun tidak punya modal, tidak mampu, maka yakinlah kepada Allah. Teruslah untuk berikhtiar, berusaha dan berdoa. Karena innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian, kisah selanjutnya yang dapat kita petik yaitu mengenai peran orang tua terhadap anak. Anak kecil, anak baru lahir yang sekitar berumur 1 tahun, 2 tahun merupakan masa-masa emas di mana anak dapat bertumbuh. Ia dapat meniru orang-orang sekitarnya sehingga anak-anak dapat belajar bahasa dengan baik dan cepat. Sehingga peran orang tua di sini sangatlah penting. Orang tua bertugas untuk mendidik anak, menjaga anak, karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Kemudian, mengenai pentingnya memberikan air susu kepada bayi, ini sangat penting karena air susu memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu memberikan zat antibiotik, di mana saat rentan-rentannya bayi terkena penyakit, air susu memberikan kekebalan tubuh sehingga bayi dapat terhindar dari penyakit seperti diare, panas, dan lain-lain. Dari kisah Halimah tersebut, banyak sekali pendidikan karakter yang dapat kita petik. Salah satunya yaitu sikap tidak putus asa yang dilakukan oleh seorang Halimah. Beliau selalu berusaha untuk mencari anak susuan dan walaupun dari golongan yatim. Sebagaimana kita juga tidak boleh putus asa ketika menghadapi percobaan. Selalu berusaha untuk ikhtiar, berusaha dan berdoa. Karena sesungguhnya cobaan itu diberikan Allah untuk meningkatkan diri kita, untuk mengupgrade diri kita jadi orang yang lebih baik. Kemudian nilai karakter yang kedua yaitu dapat kita teladani dari kisah Rasulullah. Rasulullah yang hidup dengan keadaan yatim, dengan keadaan keluarga yang sederhana, namun Allah telah memberikan keajaiban yang luar biasa. Allah memberikan Rasulullah lingkungan yang terbaik dari Bani Sa'diyah, di mana beliau dapat belajar bahasa dengan baik, belajar bahasa Arab dengan diksi yang paling tinggi, dengan tepat yang baik. Begitu juga dengan kita teman-teman. Ketika kita tidak punya teman, ketika kita tidak punya modal, namun kita harus yakin bahwa kita punya Allah. Karena alam majidaka yatimam fa'awa. Bukanlah kita telah mendapatimu dalam keadaan yatim kemudian kita melindungimu. Begitulah firman Allah. Allah menjadikan Rasulullah sebagai seorang yatim dari keluarga sederhana. Namun Allah telah memberikan banyak sekali keberkahan pada Rasulullah dengan cara memberikan tempat yang terbaik untuk beliau dapat belajar. Kemudian nilai karakter selanjutnya yang dapat kita petik yaitu nilai-nilai keadilan. Rasulullah telah menghimbau kepada hambanya untuk selalu berlaku adil dan tidak mengambil hak orang lain. Bahkan Rasulullah saat masih bayi pun Rasulullah telah mencontohkan sikap tersebut, yaitu ketika saat Halimah sedang menyusui Rasulullah, Halimah ingin memberikan susu yang sebelah lagi untuk Rasulullah, namun Rasulullah menutup mulutnya rapat-rapat. Halimah kemudian sadar dengan perilaku Rasulullah tersebut bahwa Rasulullah menginginkan susu yang sebelah tersebut yaitu untuk saudara sesusuannya, itu Damrah. Oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu berlaku adil dan tidak mengambil hak orang lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya tentang kisah Rasulullah mungkin teman-teman bisa mencari tahu di sosial media lain, atau bagi teman-teman yang ingin menambah juga dapat menambahnya di kolom komentar. Terima kasih, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.